Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Mungkin nanti sambil ditanya, mungkin ada yang bisa join. Langsung masuk aja ke breakout room. Oke. Di sini yang 2025 ada siapa aja ya? Ya, yang 2023. Selain Aini berarti. Saya 2024, Kak. Oh, 2024. Iya, 2023-nya selain Aini 2023. berarti ya. Iya, sama. Oke, oke, kita interaktif aja ya. Mungkin lebih ke pengalaman. Eh, Sama ini teman-teman belum nyari judul skripsi ya, berarti 1 bulan lagi kalau saya tangkap dari Jarkoman Mas Ajid. Oke, sebelumnya oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifki Arlin Pasadana Rangkuti. Eh, aku S1 ekstensi manajemen tahun 2021, konsentrasinya eh, manajemen SDM. Waktu itu dapat dosen pembimbingnya Pak Imam Salehudin. Mungkin teman-teman ada yang pernah diajar sama Pak Imam sebelumnya. Kalau aku dulu di kelas eh, riset ya, manajemen riset SDM ya kalau salah ya. Kebetulan waktu itu memang jadi ketua kelas di kelas tersebut dan alhamdulillahnya ketemu Pak Imam lagi jadi pembimbing. Tapi sebenarnya Pak Imam ini dia lebih konsentrasinya lebih kepada manajemen pemasaran. Cuman beliau juga ngajar di manajemen SDM. Nah, saat ini Pak Imam jadi ketua ketua program studi S1 manajemen ya. Ya waktu itu baru aja dipromosin jadi ketua program studi X1 ekstensi yang manajemen dan juga asisten profesor. Oke. Nah, yang mungkin aku mau tekenin di sini sebelum kita mulai skripsi itu bahwa skripsi itu waktunya panjang ya teman-teman sebenarnya. Cuman kalau teman-teman nggak mulai nyicil atau aduh takut nih aku mau mulai tapi gimana ya mulai dari mana ya? Itu eh, takut tapi nggak gerak sama aja nggak bakalan selesai. Jadi harus mulai dulu dari diri sendiri mungkin nyari baca-baca jurnal dulu, terus dapat inspirasi. Ya kalau nggak dimulai yang akan selesai gitu kan. Nah untuk timeline setelah lihat jarkoman dari Sekre, mungkin aku bisa kasih rekomendasi ke teman-teman. Kebetulan aku juga mulainya itu di bulan Juni ya. Mulainya di bulan ya, kalau nggak salah di bulan Juni juga. Nah, ini kalau sekarang posisi kita ada di Juni minggu keempat, kelima, itu teman-teman udah bisa untuk nyari eh, ide dari baca-baca jurnal. Nah, ini lumayan lama sih waktunya sampai 31 Juli. Jadi manfaatin kesempatan ini. Kalau aku dulu nyusun proposal itu sebenarnya udah ada inspirasi dari semester sebelumnya. Kan pernah diajar sama Pak Aryana juga ya. Yang aku mau tanya yang 2023 mungkin siapa ya? Itu diajar Pak Aryana nggak di kelas sebelumnya? Iya, Kak, diajar Pak Ariana sama Pak Mone. Nah ya, di kelas Pak Aryana biasanya tuh kan disuruh presentasi ya. Kira-kira mau bikin proposal apa tuh? Udah eh, diminta untuk presentasi per kelompok kalau nggak salah. Itu diminta juga nggak waktu itu? Iya, Kak, kalau kemarin tuh kebetulan Pak Ariana emang tugasnya kelompok. Terus sama Pak Mone diminta individu juga. Nah itu Jadi sebenarnya bikin dua. bantu banget. Ya benar. Itu sebenarnya membantu banget sih. Nah, aku lanjutin penelitianku dari tugasnya Pak Aryana sebenarnya. Atau teman-teman bisa ngambil dari tugas-tugas yang kelompokan itu ya didiskusin aja sama temennya kira-kira apa eh, siapa yang ngambil gitu kan. Atau misalnya variabelnya diganti gitu. Ada jurnal lain yang jurnal modifikasi nih udah ada jurnal utamanya tapi ada jurnal modifikasi yang bisa di-combine nih para variabel lainnya gitu ke dalam model tersebut. Jadi itu bisa jadi inspirasi teman-teman juga. Jadi sebenarnya waktunya 1 bulan ini tuh kalau kita udah punya model gitu tinggal fokus di bab 2 bab 2 bab 3 ya, latar belakang yang jelas terus
bab 2 itu kan teori-teori ya, cari-cari dari jurnal yang jelas sudah tinggal baca-baca tuh kalau modelnya udah ketemu. Dan yang paling penting sih masalah tadi ya, masalah itu nanti aku akan jelasin di bagian eh, selanjutnya. Jadi ini untuk timelinenya, kalau lihat dari timeline itu screening proposal dan penentuan dosen itu ada sekitar 3 minggu ya. Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatin juga untuk baca-baca lagi. Kalau udah yakin ya sama penyusunan proposalnya, ya baca-baca lagi, temuin jurnal-jurnal terkait lagi. Karena ini eh, sayang banget sih kalau nggak dimanfaatin karena waktunya cukup lama, sebulan. Jadi bisa bisa bikin kerangka, mungkin di kerangka di bab 4 atau bab 5. Jadi nanti tinggal diisi aja kan. Tapi sebenarnya nanti ada panduan, ada ada kerangka dari sekre, dari FEB sih yang bisa teman-teman pakai juga. Nanti saya jelasin di belakang. Nah, untuk rekomendasi timeline selanjutnya itu di bulan September, mulai perkuliahan itu kan sebenarnya di 25 Agustus ya, di akhir Agustus di minggu kelima. Nah, di minggu pertama itu eh, kalau udah bisa kontak dosen ya langsung ini aja kan, perkenalan. Terus kalau misalnya proposalnya udah ada, udah fix mateng nih, udah ditinggal di eh, minta aja jadwal bapaknya, Pak. Saya kebetulan dari Sekre dapat dosen pembimbingnya Bapak, Pak. Kira-kira Bapak ada waktu kapan untuk bisa kita diskusikan gitu. Aku kebetulan waktu itu udah minggu pertama itu sama Pak Imam udah langsung eh, bahkan waktu itu hari ini aku kontak, besok Pak Imam langsung suruh presentasi kan, tapi itu tergantung sama dosennya. Kalau dosennya minta ketemunya offline, ya harus lihat dulu jadwal teman-teman kan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu Pak Imam mintanya semuanya online sih, jadi bisa aja mau pulang kuliah jam 9 atau misalnya ada satu hari yang mungkin teman-teman kosong ya. Kalau untuk manajemen B waktu itu kayaknya ada yang kosong tuh satu hari, jadi bisa dimanfaatin untuk konsultasi dengan bapaknya, dan bapaknya selalu ready ready gitu. Nah ini kesempatan juga buat teman-teman karena kita nggak tahu nih ke depannya itu jadwal bapaknya bakal padat atau bakal kosong, jadi ditawarkan aja, Pak minggu ini kira-kira jadwal bapak yang kosong kapan, terus kita sesuaikan dengan jadwal kita. Nah, waktu itu untungnya proposalku langsung disetujui ya. Ada beberapa mungkin yang harus oh ini nggak ini nih nggak, latar belakangmu nggak kuat nih gitu kan. Jadi mesti diganti lagi, disesuaikan lagi. Nah, sebenarnya waktu itu aku udah nyiapin bahkan 3 proposal ya waktu itu sebenarnya. Eh, Cuman yang aku fokusin untuk bikin jadi proposal yang utuh gitu, modelnya ada 3, tapi untuk jadi proposal yang utuh itu ada satu. In case kalau misalnya bapaknya nolak di satu proposal tersebut, kita bisa dorong, kita bisa lanjutin di proposal yang model penelitian yang lain gitu. Nah, alhamdulillahnya waktu itu disetujui minggu pertama langsung. eh, Kebetulan bapaknya fokusnya langsung ke kuesioner. Nah, eh, waktu pertama pertemuan udah oke, mungkin ada revisi sedikit. Oh, misalnya dosen itu punya preferensi masing-masing ya teman-teman. Kayak misalnya itu metode untuk menghitung jumlah sampel minimum gitu kan. Nah, itu semua dosen tuh beda-beda tuh. Aku lupa apa ya. Bapaknya nggak suka cara menghitung minimal minimal respondennya pakai eh, yang A gitu. Dia ngerekomendasiin ini pakai yang B gitu kan. Jadi itu dikonsultasiin aja dengan dosen pembimbing. Nah, di minggu kedua itu udah mulai eh, diminta kasih kuesioner, dan teman-teman juga mungkin ya di waktu senggang yang 3 minggu itu, waktu waktu penunjukan apa namanya, waktu screening ini sebenarnya juga bisa nyari-nyari kuesioner sih dari penelitian yang teman-teman sampaikan, ajukan gitu kan. Kan ada variabel, misalnya ada 4 variabel, ya udah dimulai dicari-cari aja nih kira-kira indikator yang bisa dipakai, indikator apa gitu kan, cari jurnal lagi, jurnal kuesioner, dan kalau bisa yang terbaru karena eh, penelitian kita harus yang eh, nggak terlalu lama ya, mungkin 5 tahun terakhir atau gimana. Tapi kalau memang yang ya apa sumbernya itu dikit, ya nggak apa-apa ngambil tahun-tahun yang agak lama gitu. Nah, Pak Imam dorong banget harus cari jurnal yang terbaru atau referensi kuesionernya yang
nggak apa-apa mengacu ke yang lama, tapi ada yang bikin memperbarui itu gitu, memperbarui kuesionernya. Nah, biasanya itu ada revisi-revisi di kuesioner, misalnya pengertiannya kurang ini nih gitu kan. Karena kan pertanyaannya bahasa Inggris nih, pas ditranslate ke Indonesia itu harus bisa mencerminkan makna aslinya ya. Nah, itu biasanya ada revisi lagi dari dosen pembimbing. Nah, kalian sandingin aja tuh misalnya pertanyaan bahasa Inggrisnya ini apa, bahasa Indonesianya apa. Kira-kira dosen setuju nggak? Kalau udah setuju ya biasanya langsung disuruh ini aja di wording test ke 5 orang. Nah, itu udah bisa sebenarnya setelah minggu kedua itu udah bisa wording test ke 5 orang. eh Mungkin yang teman-teman deket aja kali karena kita bakal butuh feedback dari mereka. Kira-kira kalian ngerti nggak dengan maksud pertanyaan saya gitu kan? Nah, kalau misalnya mereka ada masukan ya ditampung karena nanti bakalan susah eh, kalau kita nyebarin itu ke 300 orang dan hasilnya itu beda-beda karena makna pertanyaan teman-teman itu bisa aja ditangkap sama orang lain itu berbeda dengan apa yang eh, kita maksudkan gitu. Jadi harus harus persiapan banget nih di wording test gitu kan. Lalu kalau udah wording test lima orang ternyata ada masukan disesuaikan kuesionernya, teman-teman lanjut ke pretest. Pretest itu sekitar 30 orang ya. Eh, masih masih 30 orang. Nah, perhatikan lagi kalau misalnya dosenku Pak Imam itu dia nggak mau yang udah di wording test terus dites lagi di pretest gitu kan. Jadi orangnya harus berbeda dan yang di pretest itu nggak boleh dipakai lagi di eh, orang-orangnya di main test. Jadi cukup effort sih tapi nggak masalah. Eh, Mungkin kita bisa backup itu melalui kalau aku sendiri kan di sekretariat jenderal ya. Jadi aku minta bantuan untuk penyebaran kuesionernya melalui Nadine waktu itu kan, dan satu Kemenq bersurat. Teman-teman juga harus siapin surat ya dari sekretariat. Kalau eh, ini ada surat dari UI ke Sekretariat Jenderal untuk penyebaran kuesioner dan juga izin untuk penelitiannya. Jadi itu lebih akan memudahkan teman-teman. Karena kalau misalnya nyebarin doang di grup WhatsApp atau di grup-grup eselon 2, biasanya ada pertanyaan juga, ini resmi nggak gitu kan? Karena ini data-data persepsi pribadi yang bakal teman-teman sampaikan gitu, bakal teman-teman minta ke mereka. Nah, kalau ada suratnya, itu langsung masuk ke Nadine mereka biasanya ke kotak masuk dan sekretaris-sekretaris itu biasanya lebih pede untuk nyebarin itu. Jadi harus disiapkan juga surat pengantarnya. Nah, kalau aku waktu itu 3 minggu kalau kurang apa ya kurang lebih pengumpulan kuesionernya agak lama karena waktu itu cukup banyak responden minimalnya sekitar 200 sampai 300 orang. Jadi eh, agak agak butuh waktu ya 3 minggu. Nah di September akhir itu di mana ya? Oh ya, sebenarnya di setiap 100 responden aku sudah bisa lapor ke Pak Imam. Pak Imam juga minta kira-kira kalau hasilnya 100 responden gimana hasilnya gitu kan. Nah itu dipantau tuh 100 100 100 dilaporkan ke beliau kalau misalnya ada oh ini hasilnya jelek nih gitu atau misalnya nggak datanya nggak normal gitu kan. Itu biasanya ada arahan dari bapaknya. Mungkin kamu eh, supaya nggak lebih buruk lagi mungkin ada yang perlu dirubah pertanyaannya. Nah, itu bisa aja memungkinkan teman-teman tergantung dosen pembimbing dikonsultasikan aja. Lalu eh, di Oktober minggu pertama itu teman-teman udah bisa untuk nyusun bab 4 kerangka outline-nya aja dulu. Kalau misalnya teman-teman belum ada eh, ini kan harus ini udah pembahasan ya. Jadi kerangka outline itu juga butuh waktu sebenarnya. Dan juga oh kerangka yang bagus itu seperti apa sih? Itu bisa teman-teman contoh dari senior-senior sebelumnya di LIPUI ya, di perpustakaan itu bisa download tema-tema yang sejenis atau misalnya anak bimbingannya dosen pembimbing kalian siapa, nah, itu bisa ditiru. Kalau aku mungkin waktu itu dapat juga dari Pak Imam langsung malah. Jadi dia ngasih eh, skripsi bimbingannya dia. Jadi aku juga tinggal sesuaikan. Nah, kalau ada dosen yang memang nggak ngasih kayak gitu, jadi kita semuanya harus cari sendiri. Jadi teman-teman harus aktif. Dan setelah Oktober itu udah bisa ngolah data, mungkin olah datanya sedikit agak lama juga ya. Eh, sebenarnya sebenarnya
sebentar, cuman karena modelku agak kompleks, jadi aku butuh waktu 2 3 minggu sambil nulis dan juga melengkapi revisi. Nah, sampai dengan nanti ada UTS juga ya teman-teman. Ingat kalau di Oktober ini ada UTS, ini bakalan nggak fokus mengerjakan skripsi ya, sekitar 2 minggu. Jadinya agak terhambat gitu. Jadi waktu waktu kosong itu dimanfaatkan aja untuk menyusun skripsi. Lalu selanjutnya nanti ada UAS di akhir Desember. Ini aku udah sesuaikan di tahun 2025 itu 10 sampai 19 Desember di minggu kedua hingga minggu ketiga. Nah, untuk pengumpulannya kurang tahu nih. Aku dulu dibilang kira-kira di hari terakhir UAS ya. Periode UAS misalnya tanggal 19 Desember, ya udah pengumpulannya mungkin di 20 atau 21. Jadi eh, patokan teman-teman sebelum UAS aja untuk supaya bisa ngejar dosen gitu kan. Karena untuk minta minta tanda tangan, turnitin segala macam itu butuh waktu. Jadi sisakan seminggu atau 2 minggu spare waktu sebelum teman-teman melakukan UAS gitu kan. Atau memang kalau kepepet ya udah pas UAS itu. Karena dosen juga sebenarnya eh, nggak ngajar ya. Cuman biasanya udah pada mulai ada rencana libur gitu. Jadi teman-teman aktif nanya kira-kira ada waktu nggak minggu depan atau 2 minggu lagi ada rencana kemana nggak gitu kan. Jadi ditanya aja. Nah, untuk ujian tugas akhir, kalau di timeline teman-teman itu di 7 Januari ya terakhirnya maksimal. Tapi untuk mulainya nggak dikasih tahu. Cuman waktu itu aku malah 1 minggu sebelum ujian tugas akhir periode ujian tugas akhir dimulai. Jadi lebih cepat 1 minggu karena waktu itu Pak Emo memang mau ngambil libur eh, pas libur umur apa ya haji ya. Jadi eh, beliau minta untuk dipercepat dan it's possible aja nggak tergantung semuanya pada dosen karena saya kira nanti bakal nanya ke dosen pembimbing jadwal yang tepat untuk ujian tugas akhir kapan gitu kan. Oke. Nah nanti teman-teman untuk yang 2024 mungkin juga bisa lihat ini kira-kira gambaran eh, rekomendasi timelinenya. Jadi kurang lebih sama, cuman beda di bulan aja. Oke, ini diambil dari tahun 2024. Oke, nah selanjutnya format skripsi dan naskah itu teman-teman bisa baca di keputusan rektor ya. Kalau ini nggak tahu aku udah lama nggak lihat, cuman peraturan terakhir itu tahun 2017 teman-teman bisa baca di sana. Misalnya penomoran di setiap awal bab itu diletakkan di tengah bawah ini untuk nomor halaman ya. Untuk di setiap awal bab misalnya di bawah di halaman bab 1 nih itu penomorannya tepat di tengah bawah gitu kan. Itu harus diperhatikan. Nah, halaman setelahnya untuk eh, sudut kanan atas untuk halaman sebelah kanan, lalu sudut kiri atas untuk halaman sebelah kiri. Nah, untuk nomor babnya juga bukan Romawi, itu diatur di dalam ketentuan itu eh, bab 1 gitu. Jadi satunya bukan Romawi ya. Terus untuk istilah bahasa Inggrisnya itu diketik miring, itu teman-teman juga harus perhatikan. Nah, untuk template dan pedoman tugas akhir, sebenarnya disediakan sih di website ini di psb.feb.ui.ac.id. Nah, tadi malam juga aku cek ternyata mereka nambahin eh, fasilitas lain ya. Eh, jadi disentralisasi ke sana, termasuk referensi jurnal juga ada linknya di sana. Jadi teman-teman bisa klik aja, terus pilih yang S1 ekstensi, S1 S1 program studi S1 misalnya. Nah, ini udah ada disediakan template-nya. Teman-teman tinggal bisa tinggal rubah. Nah, untuk referensi jurnal atau penelitian eh, itu bisa diakses di remote lib.ui.ac.id. Nah, di sini langganannya UI cukup banyak ya. Ada biasanya aku dapat yang bagus-bagus tuh itu biasanya berbayar, harus pakai Sci-Hub ya. Terus ada Science Direct, ini juga banyak referensi di sana. Ya Elsevier Elsevier ini sama Sage juga. Jadi ya Taylor and Francis ini juga teman-teman bisa akses di sana melalui remote.sriplib.ui.ac.id pakai akun SSO masing-masing.
Nah, kalau untuk akses referensi skripsi-skripsi mahasiswa sebelumnya, itu teman-teman bisa buka di perpustakaannya UI melalui lib.ui.ac.id. Nah, untuk akses lib UI ini teman-teman harus daftar akun pustaka ya. Mungkin kalau yang belum pernah daftar itu bisa buka di Instagramnya perpustakaan UI. Biasanya mereka nyediain form di situ di bagian deskripsi. Jadi teman-teman daftar aja di sana, nanti dikasih user untuk login ke lib.ui. Oke, untuk em, jurnal sama artikel berkualitas, biasanya dosen-dosen minta sumbernya itu dari jurnal-jurnal yang Q1 atau Q2. Q3 mungkin masih oke lah sama ya Q3. Jadi teman-teman bisa tentukan Q1-nya itu kalau di scopus.com, ya di scopus.com itu kan ada bagian yang highest percentile gitu kan. Nah, ini kayak 87%. Nah, untuk menghitungnya itu ini apakah Q1, Q2 atau Q3 itu dari persen persentilenya. Kalau kuartal 1 itu sekitar 75 sampai 99, Q2-nya 50 sampai 74 gitu. Nah, ini kan kalau 87 berarti masuknya ke kuartal 1. Nah, kalau untuk Simago biasanya udah ada logonya langsung, oh Q1 gitu kan. Cuman yang lebih update itu scopus.com. Karena Simago biasanya belum terlalu update ya. Oke, it depends on dosen kalian aja nanti. Nah, untuk uji Turnitin sebenarnya, nah pas zamannya aku tuh belum ada Turnitin untuk proposal. Cuman pas aku tanya-tanya ternyata yang sekarang udah harus ini ya uji Turnitin di proposalnya. Hmm. Ya, untuk info tentang Turnitinnya itu biasanya teman-teman bisa kontak langsung ke Perpus Ekstensi. Ini kemarin juga aku tanya, ternyata em, udah ganti nih. Biasanya dulu Pak Untung, sekarang Pak Deden. Ya, nanti teman-teman kontak aja. Setelah isi form, ada formnya di s.id uji Turnitin ya, uji turn. Nah, Perpus Ekstensi itu buka di Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 3 dan Sabtu dan Minggu itu tergantung jadwal piket. Nah, hindari pas udah deadline pengumpulannya, misalnya 1 hari atau 2 hari sebelum pengumpulan proposal. Udah pasti banyak yang ini kan akses, nggak dari mana-mana tuh, dari manajemen keuangan atau manajemen SDM, pemasaran gitu kan. Jadi sisakan 1 minggu sebelum lah untuk bisa uji Turnitin gitu. Tapi sebenarnya teman-teman bisa untuk nguji Turnitin itu sendiri. Kalau aku dulu malah nyoba uji Turnitin itu di Shopee dulu. Jadi bisa bisa lihat kira-kira gambarannya dapat similarity indeksnya berapa gitu kan. Nah, kalau untuk di ketentuan di ekstensi, total similaritasnya itu lebih kecil dari sama dengan 25% yang di sini ya, yang 13% ini. Nah, untuk item similaritas tertingginya itu maksimal 3%. Nah, itu maksudnya yang di bawah-bawah ini. Misalnya ada dari UMSU. Oh, ini masih 1%. It's okay, nggak masalah. Atau misalnya dari UI juga. Mereka kadang nemuin, oh ternyata tulisan kamu mirip dengan salah satu tulisan di UI gitu kan. Tapi kalau masih di bawah 3% nggak ada masalah gitu. Jadi teman-teman bisa sebelum termitin ke persistensi sebenarnya udah bisa lihat di eh, di akun-akun yang bisa dibeli misalnya di Shopee. Aku nggak tahu ya itu safe atau enggak, tapi eh, waktu itu aku nggak ada masalah dengan hal itu, nggak bocor maksudnya. Oke. Nah, untuk menghindari similaritas yang tinggi tadi sebenarnya teman-teman udah bisa hindari pas teman-teman nulis skripsi. Jadi harus tahu dari awal sih. Em, Misalnya nih, Turnitin itu yang dipakai UI itu syaratnya apa namanya ya? Filternya dia memakai seperti ini. Jadi quotes-nya di exclude, bibliografi ini daftar pustakanya juga di exclude, jadi nggak dihitung sebagai em, similaritas. Dan juga di bawah 15 kata dari salah satu sumber itu masih oke. Kalau misalnya lebih mungkin udah dihitung similaritas gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba dicentang ininya kan, exclude quotes, exclude bibliografi, dan juga
Words-nya bikin 15 ya maksimal. Nah, em, ini aku tahu yang syarat ini dari hasil ini kok ya, hasil penelitian gue, karena di bawahnya ada ada ini ya, tulisan ini. Berarti filternya mereka memakai filter ini gitu. Nah, berarti kan kalau quotes-nya dikecualikan, sebenarnya teman-teman kalau pakai penulisannya pakai tanda kutip itu nggak bakal dihitung sebagai eh, plagiarism ya, karena pakai kutip dikecualikan. Cuman untuk di ketentuan 2017 tadi disebutkan kalau teman-teman pakai tanda kutip itu harus mencantumkan nomor halamannya, page. Dan itu bakal effort banget kalau misalnya semua pendapat itu dimasukin nomor halamannya kan. Biasanya kan cuman Jones 1998 gitu, tanpa tanda kutip. Nah, ini preferensi teman-teman aja mau masukin pakai tanda kutip dengan halaman atau nggak pakai halamannya. Kalau nggak pakai halaman, jangan plek-plek sama translatannya dengan bahasa Inggrisnya gitu kan. Misalnya students often had difficulty using apa style gitu kan. Teman-teman plek translate ke Indonesianya, misalnya mahasiswa sering mendapatkan kesusahan gitu menggunakan apa style. Nah, semua orang pakai translatean yang sama, udah pasti kena similaritas kan. Jadi disitulah peran teman-teman untuk memparafrase ini. Apakah dijadikan kalimat pasif gitu kan, atau eh, dijadikan kalimat dalam bentuk lain. Itu bisa banyak juga website website yang menyediakan parafrase online gitu kan. Teman-teman juga bisa manfaatkan itu, asal jangan sama plug dengan translatean yang dipakai orang-orang yang lain gitu kan. Oke. Nah, untuk dosen pembimbing manajemen sumber daya manusia, di angkatanku eh, ada ini ya, Pak Imam, Pak Ariana, Bu Mutia, Pak Fandis, Bu Imbu, Pak Budi, lalu ada Bu Ayu Aprianti, sama Bu Nayunda. Kan aku mau nanya dulu, kira-kira ada yang nggak diajar nggak sama salah satu dosen ini? Tadi siapa ya? Asna ya? Asna Ya, 2023 iya, ya? Kak. Iya, aku Asna. 2023, Kak. Yang belum diajar itu sama Pak Imam, Bu Mutia juga belum. Oh iya, iya. Bu Budi Wijaya sama Bu Nayunda belum. Iya, iya, benar. Iya, teman-temanku memang nggak diajar sama beliau-beliau ini, cuman beliau aktif ngajar di regulernya. Jadi nanti Hmm. ada kemungkinan teman-teman juga dapat dosen pembimbing dari Mm-mm. reguler gitu, bahkan dari S2. Pak Ariana ini ngajar S3 juga ya setauku, karena udah PhD. Nah, oke. Aku sebenarnya nanya-nanya ke teman-temanku yang dapat dosbing-dosbing ini, ya tipikal karakter dosen beda-beda ya teman-teman. Nah, kalau Pak Imam Salahuddin sendiri, dosen pembimbingku, biasanya ini diminta untuk lapor setiap selesai bimbingan. Bentuk lapornya 1 kali 24 jam, kita harus email notula notula bimbingannya. Jadi teman-teman kalau bisa record aja. Bapaknya juga oke, nggak ada masalah dengan record gitu. Jadi teman-teman bisa nanti bikin notulanya dengan gampang gitu kan. 1 kali 24 jam harus di email. Jadi semuanya ada jejaknya gitu. Kalau teman-teman nanti mau nge minta tanda tangan bapaknya, karena kan tanda tangannya nanti di akhir ya, karena bimbinganku online, udah bisa nge-refer ke email tersebut. Udah ada catatannya. Nah, terus em, iya kalau Pak Imam biasanya minta 1 kali 24 jam. Yang paling enak siapa, Kak? Hmm, kalau menurutku Pak Imam oke sih, nggak ada. Maksudku, aku cocok dengan caranya bimbingan, termasuk juga bikin Google Calendar ya. Jadi Pak Imam tuh minta kita bikin satu Google Calendar, di situ dicantumkan jadwalnya minggu depan kapan. Jadi dia juga punya banyak kerjanya teman-teman. Terus punya jadwal bimbingan dengan mahasiswa-mahasiswi lain gitu kan. Jadi kita harus langsung assign email bapaknya di dalam kalender. So,
dia bisa tahu gitu kapan bimbingan selanjutnya. Nah, ini beda dengan Pak Aryana nih. Kalau Pak Aryana biasanya dibarengin nih sama S2 bahkan. Jadi dibikin satu grup gitu. Teman-teman nanti bahas semua masalahnya atau bimbingannya dalam grup itu. Dan Pak Aryana itu maunya bimbingannya offline ya setahu. Eh, Kalau di angkatanku tuh Dinda itu dia memang gabung sama anak-anak S2. Jadi bagusnya itu bisa dapat insight yang lebih gitu dari S2, bahkan dia juga dapat referensi untuk apa ya, pedomannya tadi ya dari S2, outline-nya tadi dari S2. Jadi kita eh, lebih apa ya, lebih gampang untuk nulis karena insight-nya dari S2, dan bisa nanya-nanya cara ngolah data gitu, dapat dapat senior gitu yang bisa ditanya. Dan terus kalau sama Pak Aryana ini teman-teman harus rajin chat ya. Walau nggak ada progres, termasuk aku juga sama Pak Imam juga, walaupun nggak ada progres, bapaknya minta 1 kali seminggu itu laporin em, skripsi kalian udah sampai mana gitu. Jangan sampai hilang gitu kan, karena ada kasus beberapa yang dia nunggu nunggu revisinya selesai dulu, bahkan sampai sebulan baru ngelapor, dan dosennya udah nggak ini lagi, udah nggak kayak apa ya, nggak mau ngerespon lagi, bahkan susah untuk dikontak biasanya kayak gitu, karena perjanjiannya di awal udah dibilang kalau eh, termnya harus lapor setiap minggu, jadi tetap komunikasi aja. Bahkan waktu itu aku kepotong Lebaran ya, ya just say like selamat Lebaran Pak gitu kan, itu juga udah em, ngasih kabar kalau kalian masih ada gitu, jangan sampai hilang. Ya, terus untuk Bu Mutia, dia lebih fleksibel ya jadwalnya karena eh, sibuk banget. Teman-teman bisa tawarkan 2 sampai 3 opsi waktu gitu, karena dia bisa aja tiba-tiba ganti jadwal gitu sama pindah schedule. Em, Usahakan untuk selalu chat tanya ibunya karena jadwalnya padat, dan juga harus proaktif ya, jaga progres skripsinya. Kalau untuk Pak Fandis, ini bapaknya encourage banget untuk lulus tepat waktu, tapi mahasiswanya harus harus niat ya, em, dan aktif buat progres sendiri. Terus cari info dosen lain khususnya untuk olah data, karena concernnya itu lebih ke latar belakang sampai dengan hasil. Nah, kalau untuk sama Pak Fandi sendiri bahkan itu nggak masalah kalau ke teman-teman ngolah datanya itu ngandalin outsource ya. Kalau dari temanku Jian bilang kalau misalnya teman-teman ngolah datanya dikasihin ke orang lain atau dikonsultasiin ke yang lain, asal paham ya, itu nggak masalah. Tapi harus tetap ngerti ya, karena ini bakalan di sidang nanti itu doang, tapi nggak bisa jawab ya sidangnya diulang gitu kan, jangan sampai itu terjadi. Kalau untuk Bu Imbu, kebetulan aku juga di dosen dosen pengujinya Bu Imbu. Bu Imbu challenging ya orangnya, bahkan dibaca kata-katanya gitu kan. Jadi teman-teman harus jangan sampai di bagian-bagian khusus itu asal-asalan gitu kan. Nah, ini dari mahasiswa yang dibimbing sama Bu Imbu sendiri, em, harus bisa ini ya, komunikasi dengan baik dengan ibunya karena ibunya juga sibuk. Em, Overall baik, tapi eh, kita aja yang harus effort untuk ngejar eh, dosen. Kalau untuk Pak Budi Wijaya ini juga nggak ngajar ya, aku juga nggak diajar, cuman ada temanku yang dapat. Sebenarnya untuk tulisan skripsi itu nggak terlalu di detail diperhatiin gitu, tapi fokusnya ke model dan ngambil olah datanya gimana sih gitu kan. Jadi dari awal berarti udah dimatengin nih, modelnya harus 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 udah oke gitu kan, jadi ke belakangnya enak. Terus dia juga selektif sama topik penelitian skripsi yang diambil, tapi mungkin sekali bimbingan em, fokus banget apa sama topik yang kita kerjain. Dan salah satu minatnya juga di talent management, jadi temanku dapat topik terkait talent management. Nah, untuk Bu Ayu Aprilianti ini juga aku diuji sama ibunya. Ya, kalau untuk mahasiswa bimbingannya, ibunya fokusin ke model penelitian juga di awal dan fokus ke latar belakang. Jadi termasuk aku juga waktu itu di challenge tentang latar belakangnya dan juga ada revisi
terkait latar belakang pas setelah sidang. Jadi teman-teman harus kuat di latar belakangnya dulu. Kenapa sih penelitian ini bisa diambil gitu. Dan juga untuk model penelitiannya itu prefer ke model penelitian satu jurnal utama ditambah dengan satu jurnal tambahan yang model penelitiannya memuat hubungan antara independent variable ke mediator, mediator ke dependent variable. Nah, nah, mostly juga sebenarnya Pak Aryana dan Bu Ayu ini menekankan ada dua independent variable ya teman-teman. Terus ada satu mediasi di tengah sama satu dependent variable. Mostly kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang ngambil satu independent variable-nya satu, mediasinya satu, tapi independennya dua. Dependennya dua. Jadi itu lebih effort lagi sebenarnya. Cuman diarahkannya dua, satu satu gitu. Independen dua, mediasi satu, dependennya eh, satu. Nah, untuk Bu Nayunda, kebetulan di angkatanku, ini ibunya maunya penelitiannya kualitatif. Waktu penguji juga enak, terstruktur orangnya masih muda, udah kalau nggak salah udah PhD juga. Terus kalau mau ngambil topiknya kuanti, itu harus punya argumen yang kuat. Jadi tempatku kemarin akhirnya dapatnya kualitatif, yang bukan nyebar kuesioner kan, kayak yang lain. Kayaknya cuman Bu Nayunda nih yang cuman kualitatif. Dan Bu Nayunda juga ngajarnya bukan di ekstensi, di reguler ya, atau KKI. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bab satu pendahuluan ini. Mungkin aku secara general aja ya. Nah, untuk latar belakang gap penelitian. Nah, ini teman-teman bisa nyari eh, apa sih latar belakang yang melatar belakangi penelitian teman-teman gitu kan. Kalau aku bisa gambarin ya, nah ini ya, ada satu model nih. Nah, aku mau angkat job performance gitu kan di misalnya di institusi A gitu kan. Nah, ternyata di job performance di institusi A ini tiap tahun meningkat gitu. Tiap tahun bisa jadi meningkat ya, meningkat tapi dari segi kesehatan organisasinya menurun gitu kan. Dan ada kaitannya nih kesehatan organisasinya dengan job performance-nya dari hasil survei itu. Jadi bisa pakai data itu dua-duanya ya. Dari data organisasi atau data kesehatan, indeks kesehatan organisasi gitu. Nah, atau bahkan job performance-nya datanya menunjukkan penurunan nih dari tahun ke tahun gitu kan. Jadi teman-teman mau cari tahu eh, apa sih penyebabnya penyebabnya faktor-faktor yang menyebabkan job performance ini menurun gitu kan. Ternyata dari jurnal-jurnal yang teman-teman udah baca, ya usahakan mungkin bisa nyari 1 sampai 20 jurnal ya. Kalau jurnal utama mungkin ya memang satu gitu kan. Aku let's say ini doang ya, yang merah-merah ini jurnal utama gitu kan teman-teman. Terus yang bawah ini jurnal modifikasi. Nah, ternyata di jurnal utama teman-teman bilang kalau job performance ini dipengaruhi oleh work engagement dan juga job satisfaction gitu kan. Nah, teman-teman bisa kaitin, oh ternyata berdasarkan jurnal ini berpengaruh terhadap job performance, job satisfaction berpengaruh terhadap ini. Dan juga novelty yang ada di penelitian teman-teman, eh, oh ternyata belum ada nih yang pernah meneliti pengaruh job satisfaction terhadap job performance di institusi teman-teman gitu kan, atau di sektor publik. Nah itu bisa jadi novelty gitu kan. Selama ini jurnal-jurnal yang ada itu cuma bahas tentang penelitian di sektor swasta gitu kan. Nah ini bisa jadi argumen yang kuat buat teman-teman netapin suatu model gitu kan. Terus em, dari misalnya dari skripsi kakak tingkat yang pernah meneliti organisasi teman-teman, organisasi A gitu misalnya, bilang kalau wah ini ada rekomendasi, mungkin penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang eh, penga- eh, faktor yang menyebabkan job performance dari segi kepuasan kepuasan pegawainya gitu kan. Atau misalnya ada yang bilang, oh job performance ini mungkin lebih menarik nanti diteliti di masa depan berdasarkan performance feedbacknya dari atasan gitu kan. Feedback dari atasan ini berpengaruh nggak sih terhadap job performance. Nah itu bisa jadi dasar teman-teman juga buat bikin penelitian gitu kan. Nah, oke.
Nah, untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, sama sistematika ini sebenarnya nggak terlalu effort ya, template aja. Ya, kalau rumusan masalah misalnya berdasarkan model tadi ya, apakah job satisfaction itu berpengaruh terhadap job performance gitu kan. Nah, ada beberapa pertanyaan tuh yang teman-teman masukkan di rumusan masalah berdasarkan tanda panahnya itu. Nah, itu dimasukin aja di sana. Terus untuk tujuan penelitian, ya jawaban dari rumusan masalah itu sih simpelnya. Misalnya untuk menguji pengaruh dari job satisfaction terhadap job performance di institusi A gitu kan. Nah, manfaat penelitian ini bisa dimasukkan manfaat penelitian dari segi apa gitu kan. Segi akademis atau dari praktis segala macam gitu kan. Nanti bisa dilihat dari skripsi skripsi sebelumnya. Nah, untuk sistematika penelitian ini lebih kepada em, bab satu isinya apa, bab dua isinya apa, outline-nya aja. Bab tiga isinya apa, rencananya. Bab empat sama bab lima. Nah, itu dicantumkan di bab satu atau pendahuluan. Oke. Nah, untuk yang oke. Nah, ini untuk bab dua tinjauan pustaka. Di sini teman-teman masukin semua teori yang berkaitan dengan variabel-variabel tadi ya. Kalau misalnya job satisfaction, ya udah berdasarkan penelitian ini dari 20 jurnal yang dibaca, ternyata bilang ini loh job satisfaction ini berpengaruh terhadap job performance. Kalau misalnya job satisfaction nggak terpenuhi, job performance nggak bakalan bagus gitu kan, masukin di sana gitu kan. Terus di bagian tinjauan pustaka ini juga penting ada grand theory. Biasanya ditanya grand theory. Jadi grand theory ini teori besar yang dasari penelitian kalian ini apa gitu kan. Misalnya let's say teori Hertzberg gitu kan. Itu kan ada eh, teori yang bilang kalau kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh faktor motivator mungkin seperti pengakuan atau pencapaian. Jadi itu harus terpenuhi dulu supaya terjadi peningkatan kinerja di dalam organisasi. Atau misalnya ambil grand teori lain, misalnya teori apa ya? Em, ekspektansi teori ya dari Virum gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya ada dua teori yang mirip-mirip, ya nggak apa-apa, asalkan nyambung, nggak saling bertolak belakang nih grand teorinya gitu. Tapi kalau bisa satu aja karena biar fokus lebih dalam gitu kan. Jadi ambil satu grand teori. Oke. Nah, untuk penelitian terdahulu ini masukin kalau Pak Imam sendiri cuman minta ya dua lah gitu kan. Satu yang jurnal utama, acuan utama yang tadi bilang pengaruh job satisfaction, model penelitian yang bilang job satisfaction berpengaruh terhadap job performance, lalu ada work engagement sebagai mediasinya. Lalu ada jurnal modifikasinya yang di bagian bawah ini. Nih, eh, LIM 2024 ini jurnal acuan utamaku yang merah. Lalu ada jurnal modifikasi Zeng ini 2022. Oke. Nah, tapi ada beberapa dosen yang minta banyak ya. Ada anak-anak bimbingan yang bikin banyak. Kalau kalau di dosen bimbinganku cuman minta dua aja, jurnal acuan utama dan juga jurnal acuan modifikasi. Jadi konsultasiin lagi sama dosen bimbing teman-teman. Nah, untuk model penelitian, nah ini di sini dicantumin nih model rujukan utamanya gimana yang gambar tadi ya. Terus model rujukan modifikasinya apa? Jadi dicantumin rujukan utamanya A misalnya, rujukan modifikasinya B, dan gabungannya apa gitu kan. Dari kenapa harus dilakukan modifikasi itu juga dijelasin hipotesisnya apa aja. Lalu ada operasionalisasi variabel. Ini mungkin ke pertanyaannya ya, pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman masukin di variabel teman-teman. Oke, lalu ada metode, populasinya mau diambil di mana, lalu pengambilan sampelnya seperti apa, lalu ada desain kuesionernya kayak tadi ya, bakalan ada wording test, lalu ada proofreading, dan format kuesionernya kayak gimana, dan sistematika kuesionernya kayak gimana, itu dicantumin di sana. Dan juga metode analisis datanya kayak gimana. Oke. Nah, untuk bab 5 ini tentang analisis dan pembahasan. Jadi di sini bakal bisa dikerjakan kalau setelah teman-teman udah ngolah data ya. Tapi bisa teman-teman bikin kerangkanya dulu.
uji validitasnya misalnya. Lalu reliabilitasnya di pretesting, ini pretesting dulu ya, pretesting dulu, lalu analisis distribusi frekuensinya, lalu analisis analisis statistik deskriptif, model persamaannya kayak gimana, evaluasi di. Tapi ini kan udah belajar juga ya sebenarnya di bab ujian hipotesis penelitian. Nah ini mana nih yang ditemukan di sana? Lalu diskusi penelitiannya, dan di bab 5 ini kesimpulan, keterbatasan penelitian juga disampaikan. Misalnya keterbatasannya ini cuma menguji di A doang, padahal A ini di bawah institusi ABC misalnya. Ya, jadi yang diuji cuma A. Jadi mungkin bisa teman-teman sampaikan ini nggak bisa digeneralisasi ke seluruh organisasi sektor publik karena bisa jadi ininya beda, lingkungannya beda gitu. Bisa aja dimasukin di keterbatasan. Kira-kira yang nggak yang membatasi penelitian teman-teman apa dimasukin di sana. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini tadi aku bilang kan bisa inspirasinya dari saran-saran penelitian sebelumnya nih untuk mau bikin skripsi teman-teman. Lalu implikasi manajerialnya seperti apa? Oke. Nah, untuk software pengolahan data, ini sebenarnya nggak ada masalah mau pakai yang mana aja ya. Em, nggak ada kewajiban dari ekstensi itu harus, sorry ya, harus pakai Listrel gitu kan. Karena ada teman-temanku mungkin kemarin agak ragu nih, ini kita harus pakai Listrel nggak sih? Atau bisa Smart PLS karena Smart PLS biasanya lebih familiar ya dibanding Israel. Israel itu pakai coding gitu kan. Nah ternyata itu nggak masalah sih. Dari aku tanya ke Bunisa Gulma waktu itu dan angkatanku banyak pakai Smart PLS. Tapi harus ada alasan yang jelas. Biasanya dosen challenge kenapa sih kamu kalian pakai Smart PLS gitu kan? Karena Pak Ariana itu juga setahu aku dorongnya kita pakai Israel kan. Nah aku sendiri karena modelnya kompleks ya, jadi aku pakai Smart PLS. Dan juga waktu itu waktu nyoba ngolah data, ternyata ternyata dataku itu nggak distribusi secara normal ya. Jadi itu nggak masalah. Kalau Smart PLS itu dia syaratnya nggak perlu datanya terdistribusi normal. Jadi karena dia beda cara pengolahannya. Tapi kalau Rails, tahu itu datanya harus terdistribusi normal. Kalau misalnya nggak normal, itu hasilnya bakalan jelek gitu. Dan nggak ada nggak ada masalah dengan itu kalau Pak Imam ya. Oke. Jadi Smart PLS juga bisa digunakan kalau misalnya modelnya kompleks. Oke. Ya. Nah, ini tips-tipsnya yang perlu teman-teman camkan ya. Aktif aktif komunikasi dengan dosen itu udah pasti penting. Ya, aku saranin tadi 1 kali seminggu paling nggak chat dan lapor progres. Ya paling nggak misalnya kalau bisa belum selesai bilang aja, Pak, mohon maaf, saya belum bisa nyelesain revisian terakhir Bapak gitu kan. Tapi udah sampai sini gitu kan, kasih tahu aja. Yang jelas juga tidak plagiarisme ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang saya tahu itu kena plagiarisme dan dosennya tahu gitu. Dan bahkan jadinya nggak enak ke belakangnya karena dosennya udah tahu oh ternyata ini dia nggak niat aja ngerjain gitu kan. Biasanya berpengaruh terhadap semangat teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai plagiarisme. Iya. Ya, untuk skripsinya juga harus dikerjakan walaupun nggak banyak, yang penting berprogres aja setiap minggunya. Lalu persiapkan bahan-bahan sebelum bimbingan, ini udah jelas. Karena kalau misalnya ketemu tapi nggak ada yang mau dibahas, biasanya dosen ngabisin waktu doang kan, buat apa nih gitu kan bimbingan. Lalu bagi waktu dengan baik, ya misalnya sisakan waktu malam gitu, sejam aja, atau misalnya 1/2 jam untuk nyelesain progres skripsinya. Nggak masalah misalnya sebentar, yang penting konsisten. Dan biasanya Sabtu Minggu ada waktu yang lebih buat teman-teman bisa ngerjain skripsi, jadi manfaatin. Lalu sharing dengan teman-teman yang lain ini penting. Di angkatanku itu bikin satu grup yang bahas tentang progres skripsinya. Karena kita harus tahu juga nih, di dosen pembimbing yang lain mereka dimintanya seperti apa. Karena bisa jadi nanti teman-teman juga dapat dosen penguji dari dosen pembimbing teman-teman yang lain gitu kan.
Jadi aku juga beberapa dapat insight, wah Pak Aryana ternyata disuruh jelasin nih di bagian kesimpulannya harus dikaitin indikator yang paling signifikan itu dijelaskan pengaruhnya ke indikator em, signifikan juga dari variabel lain. Oh, ya udah antisipasi aja ketika nanti di challenge waktu sidang teman-teman udah mempersiapkan hal tersebut gitu kan. Lalu hasil yang tidak signifikan itu nggak masalah, perlu cari jurnal justifikasi aja. Nah kebetulan di penelitianku ada dua dua garis ya, dua pengaruh yang tidak signifikan dan kita perlu cari jurnal justifikasi aja. Ternyata ada nih jurnal yang hasilnya nggak signifikan juga. Jadi dosen juga waktu nguji nggak ada masalah dengan itu. Oh ternyata ada yang mendukung. Apalagi Q2 atau Q1 atau Q2 gitu kan. Lalu persiapkan wawancara sidangnya dengan baik. Pertahankan argumen, ini penting. Karena dosen kadang nge-challenge kita. Nah, tapi juga jangan resisten juga. Karena itu bisa jadi masukan nih buat revisian teman-teman. Nah, di satu teman aku waktu itu juga ada yang resisten ya, tapi biasanya dosen pembimbingnya yang ngebelain gitu. Maksudnya udah kamu terima aja gitu kan. Nah, itu penting juga komunikasi dengan dosen pembimbing karena dia biasanya dia yang bantu kita waktu sidang. Oke. Dan untuk yang ke-10 kelengkapan administrasi seperti surat izin. Nah, ini kadang ditanya nih, waktu itu juga Pak Ariana nge-challenge satu senior ya, karena dia nggak ada surat izin, ternyata dia ngambil datanya langsung dari unitnya dia. Kebetulan dia punya akses ke sana. Nah, dan akhirnya apa solusinya? Karena nggak ada surat izin, jadi tempat penelitiannya diganti jadi ABC kalau nggak salah ya. Misalnya, let's say BC gitu, bea cukai gitu kan. Penelitian pengaruh job satisfaction terhadap job performance di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi karena kak teman-teman nggak ngasih surat izin atau surat dukungan penelitian dari UI ke Sekretariat Jenderal, ternyata Pak Ariana minta diganti nih lokusnya dari yang tadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, judulnya diganti jadi Direktorat ABC gitu. So, nggak enak banget kan eh, diganti jadi ABC gitu kan. Padahal kita juga punya akses sebenarnya ke data tersebut. Tapi gara-gara satu administrasi itu semuanya diganti gitu kan. Oke, pastiin juga. Untuk syarat pendaftaran sidang ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Paling yang paling penting itu ya Turnitin ya. Turnitin tadi ya, jangan sampai plagiarism. Maksudnya jangan sampai lebih dari 25%. Terus ada ya skripsinya juga dicetak, ini dijilid. Ini dikumpulin satu ke sekre. Terus waktu sidang aku juga ngasih cetakan ada 3 buah ya buat masing-masing dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Dan mereka biasanya baca hard copy kita. Jadi kita harus sediain cetakan juga. Dan oke, yang paling penting lembar pengesahan dari Dosbing yang ada di skripsi kita. Lalu ada berita acara yang ditandatangan dosen sebanyak jumlah bimbingan. Kalau misalnya bimbingannya minimal 8 berarti tanda tangannya harus 8. Oke. Nah, untuk sidang skripsi ini kurang lebih 15 sampai 20 menit. Slide-nya nggak perlu banyak-banyak teman-teman karena waktunya memang waktu presentasi kita memang dikasih sepadat itu 15 sampai 20 menit nggak bakalan cukup waktunya kalau misalnya teman-teman ngasih 30 slide. Dan fokusnya justru nanti di waktu tanya jawab. Jadi nggak usah terlalu dalam juga sih, cuman poin-poin terus apa yang penting dari sana itu teman-teman masukin. Nah, fokusnya justru nanti di waktu tanya jawab. Kalau misalnya punya slide yang bisa ngejelasin, nge-backup gitu, pertanyaan itu ya udah disediain aja di akhir gitu kan. Di akhir slide teman-teman nanti ditampilin waktu ngejawab pertanyaan dari dosen penguji dan dosen eh, pembimbing gitu kan. Oke. Ya, kalau aku sendiri waktu itu nggak fokus pertanyaannya ke metode, karena sebenarnya dosen penguji itu udah yakin aja nih bimbingannya Pak Imam metodenya pasti udah bagus lah gitu kan nggak perlu diuji lagi ngapain nguji metodenya tapi yang perlu teman-teman pahami adalah teorinya teori terus latar belakang ke penelitian gitu kan implikasinya apa itu teman-teman harus fokus ke sana bukan
metode metode penting tapi nggak terlalu diuji gitu ya. Terus revisi sekitar 1 minggu atau lebih tergantung jadwal sidang. Ya, ini ada untungnya kalau teman-teman dapat jadwal sidang di awal ya. Kayak aku tuh dipercepat ya. 1 minggu sebelum jadwal pertama sebenarnya, jadwal hari pertama. Jadi aku punya waktu revisian yang panjang dan itu nggak terlalu mepet. Aku bisa sesuaikan jadwalku dengan karena kita juga kerja ya. Kita bisa sesuaikan dengan jadwal kerja dan juga nanti terakhir juga minta tanda tangan dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, kalau dosen pembimbing sendiri ini ya, aku kan Pak Imam di Depok ya, jadi harus ke Depok waktu itu. Dan bahas revisiannya waktu itu sama Bu Imbu dan sama Bu Ayu itu online sih. Jadi Bu Imbu butuh eh, butuh kita tanya ini jadwalnya kapan sih Bu untuk revisi gitu kan. Karena dia one by one teman-teman. Bakalan ada teman-teman yang teman-teman yang bakal diuji juga kan, yang revisi juga. Jadi pastiin kalau jadwalnya itu nggak overlap sama sama teman-teman yang lain gitu kan. Nah, ini nanti terakhir ada upload skripsi dan naskah ringkasnya di UIANA. Ini sebagai syarat untuk mengambil ijazah dan juga yudisium. Jadi pastiin kalau skripsinya udah di-upload di UIANA. Nah, ini untuk unggah di UIANA-nya skripsi full format PDF. Ini pada pas 2024 ya. Tidak memakai logo UI, terus tidak memakai watermark Universitas Indonesia di backgroundnya. Di background tiap halaman itu kan biasanya ada gambar logo UI ya gede di belakang tulisan teman-teman itu nggak perlu. Terus naskah ringkas ini kayak jurnal ya, kayak format jurnal gitu. Nah itu juga diupload formatnya Word, lalu verifikasi, nanti diverifikasi nih sama Perpus UI. Kira-kira kalau udah lengkap semua, bakalan berubah statusnya lengkap, 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 lengkap. Nah, bakal dapat tanda terima untuk di print, nanti dikasih ke sekre ya. Oke, mungkin sekian yang bisa aku jelasin ke teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, dipersilakan ya teman-teman. Mungkin lebih diskusi aja. Kira-kira kendalanya sejauh ini untuk penyusunan proposal apa apa aja nih? Di sini ada Amalia ya. Kira-kira ada kendala nggak Amalia? Jadi Kak, eh, di sini tuh kebetulan nggak cuman dari 2023, ada dari 2024 juga. Nah, Amalia ini termasuk yang angkatan 2024 Kak. Ada, Oh, 2024. iya, mungkin Kak Hmm, saya, Kak Narisa atau Kak Sherin, Kak Asna. oke. Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja teman-teman. Sebenarnya aku juga dulu 2020 apa 1 tahun sebelumnya udah siap-siap juga ya. Karena pasti bakalan ngawang apa yang mau dibahas gitu kan nggak cukup sih waktunya 6 bulan itu untuk cari tahu semua sebenarnya apalagi kita punya kuliah gitu di hari-hari kerja dan juga kerja ya jadi nggak masalah sih kalau udah tahu dari awal jadi lebih prepare gitu dan daripada waktunya mepet nanti di 6 bulan dipadetin semua apalagi manajemen A ya itu bakalan susah banget dan dan nggak sedikit juga yang nambah semester kan gara-gara mungkin dosennya gitu demanding banget atau misalnya memang butuh waktu yang lebih aja untuk ngerjain skripsi lagi gitu jadi ditanyakan aja Kalau dari 2024 boleh ikut nanya nggak Kak? boleh boleh nggak masalah sih. Kepikiran kayak kemarin tuh nemuin idenya tuh dari mana tuh Kak? Sebenarnya yang paling gampang itu adalah cari masalah di tempat lokusnya di tempat kerja teman-teman sendiri gitu kan biasanya bisa nyari inspirasi dari laporan tahunannya gitu kan kalau aku nyari laporan tahunan oh karena kan manajemen SDM itu kaitannya dengan job performance gitu kan atau organizational citizenship behavior gitu kan.
baca aja laporan tahunannya, kira-kira bandingkan nih dengan laporan tahunan sebelum-sebelumnya. Kira-kira indikator apa nih yang perlu diteliti gitu kan. Oh, kebetulan waktu itu aku memang lihat job performance itu dari tahun ke tahun naik ya, tapi ada indikator lain, misalnya tren tren perubahannya ternyata menurun gitu kan, nggak nggak meningkat. Jadi itu bisa dijadikan alasan, dan nanti tinggal cari berdasarkan jurnal-jurnal penelitian lain, ternyata faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan job performance itu apa gitu kan. Nah, teman-teman di situ bisa cari inspirasi dari laporan tahunan, dari jurnal-jurnal, baca-baca. Ya minimal kamu kumpulin ya 10 lah kali ya, 10 jurnal Q1 atau Q2. Tapi jadikan satu jurnal acuan utama untuk penelitian teman-teman gitu. Nah, sejauh ini udah ada kepikiran variabel apa nggak yang mau diteliti? Loh. Biasanya sih leadership juga ya, transformational leadership, Hmm. pengaruhnya apa sih buat job performance gitu kan. Nah, aku sebenarnya dulu pengen ngambil juga transformational leadership ya, tapi ternyata udah ada yang neliti itu, dan nanti daripada nanti sama gitu kan, kena similarities checkingnya tinggi, ya udah cari variabel lain gitu kan. Nah, penting juga sebenarnya cari tanya-tanya dosen-dosen, misalnya Pak Rena ya, atau Pak Imam. Aku sebelum dapat dosen pembimbingnya Pak Imam, sebenarnya aku juga udah nanya-nanya aja ke Pak Imam, Pak ini kira-kira eh, oke nggak kalau misalnya variabelnya ini Pak, masalahnya ini gitu kan. Walaupun belum jadi dosen pembimbingku, karena aku ketua ya waktu itu, nggak ada masalah, aku tanya-tanya aja. Bapaknya juga jawab. Dan sebenarnya di SIKTP, kalau aku dulu ngupload proposal itu di SIKTP ya. Kalau sekarang kayaknya enggak ya, nggak di SIKTP atau lewat email. Belum tahu ya. Kemarin di info lewat Google Form sih, Kak. Oh, Google Form ya. Karena Kalau aku double tuh. SIKTP-nya kemarin katanya belum aktif lagi. Jadi lewat Google Form. Oh, I see. Kalau akuntansi memang dulu di Emas 2, terus juga ngisi form, terus yang manajemen isi SIKTP, terus juga ada Google Form. Cuman kalau di Google Form itu semua dosen bisa baca setahu gue ya. Jadi dulu dosen itu bisa milih kira-kira proposal penelitian mana sih yang dia tertarik gitu kan dari sana. Nah, kalau misalnya Google Form aku nggak tahu ya mekanismenya dari Sekre, mungkin nanti bakalan di assign sendiri sama Sekre. Oh, ini misalnya penelitian tentang job performance. Ini cocoknya nih ke Bu Elok nih, atau misalnya ke Bu Imbuh gitu kan. Jadi sebenarnya tema penelitiannya juga berpengaruh, nanti teman-teman dapat dosen pembimbing siapa. Tapi itu balik lagi ya, eh, yang nanti nanti dari sekretariat sendiri. Nah, kalau di SIKTP dulu dapat feedback langsung tuh. Oh, ini misalnya novelty-nya belum ada nih. Jadi ada dosen yang langsung, 2 atau sampai 3 dosen ya bisa bisa ngomen di proposal penelitian teman-teman di SIKTP itu. Novelty-nya kurang ada, tapi ada yang bersedia statusnya. Jadi dosen sebenarnya mungkin cepet-cepetan juga ya kali ngambil di SIKTP. Aku termasuk yang nggak dapet statusnya, nggak dapet karena mungkin dosen pembimbing atau dosen pembimbing itu nggak semuanya buka SIKTP. Jadi statusku sampai akhir periode penunjukan itu ada yang belum ada yang bikin bersedia ya, bilang bersedia. Tapi akhirnya semuanya bakalan dapat. Cuman bedanya ada yang dapat feedback duluan aja, ada yang dapat dosen pembimbingnya di barengan pas pas pengumuman terakhir gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Wait, bentar ya. Oke, kalau Narisa tadi udah kepikiran belum? Kira-kira mau
ngambil topik apa? Masih kasar sih, Kak. Soalnya kemarin kan sempat ada matkul yang praktikum riset kan. Nah, itu Hmm. kemarin tuh kita tuh disuruh buat proposal individu gitu. Nah, kayaknya sih kemungkinan besar bakal pakai topik itu sih. Soalnya masih bingung juga mau ngambil apa lagi. Ngambil lokus penelitiannya di mana? Di apa di kantor aku sih pengennya biar gampang gitu. Hmm, ya, saranku sih eh, yang udah pernah dibikin aja ya, karena bakalan effort lagi untuk bikin proposal. Jadi tinggal dijelasin aja di bab 2 dan bab 3-nya. Cuman harus memang latar belakangnya harus kuat ya. Dan kalau misalnya ada model lain yang bisa dijadiin cadangan, nggak masalah juga modelnya aja gitu kan. Nggak perlu proposalnya juga. Ya tadi aku bilang aku punya cadangan dua dua cadangan malah waktu itu. Satu dari tugas kelompok dan satu lagi aku cari dari pas lagi nyari jurnal-jurnal itu yang banyak itu. Oh ternyata ada yang bisa dipakai juga nih, misalnya inovasi gitu kan. Bisa ngambil variabel penelitian inovasi juga karena inovasi di tempatku itu ternyata rendah banget dari hasil. Kalau Kementerian Keuangan tuh bisa ngambil dari MOFIN loh, Ministry of Finance Health Index gitu kan. Oh ternyata inovasi dari tahun ke tahun itu
Sorry ya, tadi kendala koneksi. Hmm, Oke, tadi aku nanya, Narisa kira-kira ada kendala lagi nggak? Apa udah selesai proposalnya? Eh, Kalau pakai judul yang tugas kemarin sih udah, cuman aku masih masih apa ya, masih ragu gitu. Hmm, Mau tetap pakai itu apa enggak gitu loh Kak. Sebenarnya kayak pengennya sih itu aja, cuman nggak tahu udah bagus apa belum gitu. hmm, Aku iya. ngambilnya job performance sih untuk si apa namanya terhadap pengaruhnya. Oke, oke, oke. Ya kebanyakan ngambil job performance sih. Em, Kalau aku dulu mungkin bapaknya nggak tergantung dosbingnya, karena dulu aku nawarin beberapa proposal itu ya, walaupun aku udah punya penelitian yang settle gitu kan. Oh Tapi berarti kakak, maaf kak, berarti kakak ngasih proposalnya yang kayak beneran udah nyampe beberapa proposal gitu, ngasih ke dosbingnya. sebenarnya ada satu proposal yang udah, tapi aku nyiapin model lain. Nah, aku tawarin ke bapaknya waktu pertemuan pertama, eh, model saya kira-kira ini Pak. Tapi kalau bapak punya preferensi apa, punya ada mau yang lain, aku tawarin. Aku juga ada job performance. Ternyata bapaknya nggak suka dengan model yang satunya. Jadi suka model utamaku aja. Karena waktu itu semuanya preferensi dosen teman-teman. Kalau Pak Imam sendiri dia nggak mau yang ada job performance karena menurut dia job performance itu agak agak bias gitu kan. Karena kita diminta untuk menilai job performance kita sendiri dan harusnya yang lebih akurat itu menurut Pak Imam itu dinilai oleh atasannya gitu kan. Itu nggak masalah sih. Tapi di dosen-dosen yang lain kayak Pak Ariana, Bu Elok, itu orang-orang juga ngambil job performance nggak ada masalah. Ini tergantung dosennya aja. So, kalaupun teman-teman punya alternatif lain yang nggak ada salahnya untuk nawarin juga gitu ke dosen pembimbing nanti. Karena kita nggak ada yang tahu. Ada yang bahkan ini ya di manajemen keuangan itu bahkan sebulan sebelum sidang masih diminta ganti ini loh, ganti model. Jadi backup plan itu penting sih. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau Ivana Zain ini dari 2023. Dari 2024, Kak. Oh, 2024. Iya, Masih lama ya tapi. iya, Kak. Cuman udah ada gambaran untuk mau bikin apa. Masih cari-cari sih, Kak. Oke. PRSDM-nya sama Pak siapa? Kalau kita 2023 sama Pak Pak Ariana sama Pak Mone kemarin kak. Pak Mune ya. Pak Mune itu sebenarnya kalau pas angkatan tuh lebih ke dosen manajemen pemasaran. Kualitatif ya kemarin dia tuh lebih ahlinya ke koalisi kalau dari ajarannya kemarin. Ya, ya kualitatif ya, bukan bukan kuantitatif. Terus Pak Ariana sih, menurutku kalian harus nanya-nanya ke Pak Ariana karena eh, pinter banget sih Pak Ariana dan juga ngajarnya juga di S2. Cuman memang dia bapaknya juga sebenarnya dorong-dorong aja. Waktu itu ada temenku yang Dinda gitu sama juga ada satu lagi siapa gitu. Ada yang bahkan memutuskan untuk lanjut ke semester selanjutnya, tapi bapaknya justru nanyain gitu, nanyain ini gimana, dia ada kendala apa, justru bapaknya yang nanyain lewat temen-temenku yang lain gitu kan, didorong aja dibantu gitu. Akhirnya dia lulus juga di semester yang bareng aku gitu kan. Walaupun memang bapaknya ini ya banyak tugas gitu kan, sedikit demanding gitu, tapi cukup care juga sama mahasiswa bimbingannya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman?
Kalau remote lip UI itu masih ada ya? Atau udah migrasi ya? Kayaknya aku dengar berita mereka pindah database gitu. Kalau nggak salah masih sih Kak, cuman dia tuh jurnalnya nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. Kayaknya ada beberapa yang udah dikurangin gitu. Nah, ya, ya. Kadang ada Terus beberapa Emerald itu juga. masih yang banyak yang nggak bisa diakses. Oh gitu. Nah itu tricky banget sih. Kadang memang yang dari remote lib UI itu servernya down ya. Jadi mereka sistemnya kita kan nggak dikasih SSO untuk login di Emerald, di Sage gitu kan. Harus buka dulu remote-nya. Nanti baru link yang ada di remote itu yang kita klik untuk ngedirect ke dalam jurnalnya. Nah itu kadang down di Sabtu Minggu. Nah teman-teman bisa manfaatin ini aja saya hub ya, walaupun ilegal tapi ada beberapa website tuh yang bisa ngedownload jurnal dari sana, masukin aja link link URL-nya dari Emerald atau dari Sage itu langsung ke download. Memang dari kalau udah manfaatin server UI agak ini ya, agak ada kendala juga. Entah kenapa di Sabtu Minggu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau memang nggak ada mungkin eh, di sini ada panitia nggak ya? Atau kita balik ke room depan ya? Iya, boleh Kak balik dulu ke main room ya. Oke, oke, Terima terima kasih. kasih Kak Rizky. Ya, Makasih ya Kak. Thank you so much. oke.